Aku ingatkan kalian terhadap mengenai pentingnya menjaga kehormatan ahlu baitku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuplik kembali ceramah Buya Ar-Razi. Dia mengatakan para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW harus bisa menjaga kehormatannya. Ini bertolak belakang di Indonesia, kenyataannya tidak seperti itu. Pencatat Dzurriyyah Wali Songo, lembaga resmi Rabithah Alawiyah, tidak menunjukkan hal tersebut. Karena apa? Ketika ditemukan suatu doktrinasi atau sikap arogansi dari oknum Habib Rabithah Alawiyah, diam saja, tidak ada teguran sama sekali. Berarti ini menunjukkan tidak bisa menjaga kehormatan nasab tersebut. RA perlu dipertanyakan. Maka tidak heran apabila ada orang yang menggugat nasab tersebut karena sikap arogansinya yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak bagaimana ceramah Buya Ar-Razi tentang nasab atau dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak bersama-sama. Setelah kita meneliti banyak hadis-hadis Nabi, ternyata dalam hadis Imam Abu Nuaim dengan kualitas yang hasan, Nabi memberikan garansi. Hadis ini didhaifkan oleh orang yang tidak mencintai zuriat Nabi atau tidak mempercayai zuriat Nabi, dia akan berusaha mendhaifkan hadis ini. Padahal hadis ini kualitasnya minimal, hasan li ghairihi. Hasan karena ada yang menguatkannya. Bahkan bagi sebagian masyayikh kita dianggap sahih li ghairihi. Apa itu? Nabi SAW bersabda, "Kullu nasabin inqata'a illa nasabi." Semua nasab, semua keturunan akan terputus sejarahnya, akan terputus keterangannya, akan terputus keberlanjutannya, kecuali nasabi, nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini penjelasan eksplisit dari Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis yang lebih sahih? Ternyata dalam satu khutbah yang panjang, Nabi SAW pernah mengatakan satu kalam setelah beliau bertahmid, memuji Allah SWT, lalu mengatakan, "Inni tarikun fikum saqalain." Aku tinggalkan untuk kamu dua saqalain. Dua sakal. Apa arti sakal? Beban yang berat, wasiat yang berat. Apa itu? Wasiat menjaga kehormatan nasab Rasulullah SAW. Ya. Namun Nabi kemudian menyebutnya sakalain karena ilmu ini ada pada dua hal. Kitab Allah. Jadi beliau mengatakan awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Fadailus Sahabah, hadis nomor 2408. Apa kata Rasulullah SAW? Fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalamnya ada hidayah dan ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Maka pegang eratlah, ambillah kitabullah dan jangan lepaskan. Wastamsiku bihi. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Summa qala. Setelah Nabi kemudian menguatkan motivasi perintah kepada para sahabat agar berpegang kepada kitabullah, lalu beliau mengatakan, wa ahlu baiti. Yang kedua yang berat itu adalah ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengulang 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti. Diulang kalimat ini 3 kali. Aku ingatkan kalian terhadap mengenai pentingnya menjaga kehormatan ahlu baitku. Lalu beberapa sahabat bertanya di pertengahan hadisnya, alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah pasangan Nabi, istri Nabi adalah ahlu bait? Nabi mengatakan iya, tapi ahlu bait dalam kalimat hadis tadi itu khusus orang-orang yang diharamkan atau terlarang kita bersedekah kepada mereka. Hum alu Ali, mereka adalah keluarga keturunan Ali, alu Uqail, alu Ja'far, alu Abbas. Jadi 3-4 dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini teman-teman yang Allah menunjukkan bahwa pesan Nabi, aku tinggalkan untuk kamu 2 pesan, 2 wasiat. Selama ini para penceramah, pengkhotbah, karena mohon maaf tidak menelaah dengan detail hadis Sahih Muslim, apa yang terjadi? Kebanyakan hanya menggunakan hadis yang tidak sampai derajatnya sesahih Imam Muslim. Itu ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, salah satu guru dari Imam Muslim, punya kitab judulnya Al-Musannaf. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu 2 amr, 2 perkara, 2 urusan. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis ini secara zahir berbeda tapi tidak bertentangan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah itu dijaga baik-baik zahir dan batinnya oleh zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang membenci, orang-orang yang dekat kepada Nabi dari kalangan nasabnya disebut dengan nasibah. Ini perkara kedua. Ada persoalan yang ketiga. Kenapa muncul sebagian orang menentang keras tidak ada zuriat keturunan Rasulullah saat ini? Barangkali ada 2 sebab. Pertama, karena ketidaktahuan terhadap ilmu nasab.
atau ketidaktahuan terhadap hadis ini. Hadis ini teman-teman, ini diperkuat nanti penjelasannya dalam hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan, "Lau lam yabqa minad dahr illa yauman." Seandainya tidak tersisa lagi di alam semesta ini kecuali satu hari, lalu kiamat, pasti Allah la ba'atsallah, tentu Allah akan membangkitkan, mengutus satu rajulan, seorang sosok